wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang mengenal keadaan masyarakat Arab pra-Islam, yaitu bab 1. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu ada sebuah lagu yang berkaitan dengan judul tersebut. Ibu mulai ya. Tahukah engkau jazirah Arab, wilayah padang pasir yang luas, gersang udaranya sangat panas di Asia dan di Afrika. Di Arab banyak suku dan bangsa, sikapnya pemberani semua, pantang menyerah dan putus asa. Syair adalah kesukaannya. Adat buruk Arab jahiliyah, suka berjudi dan minum arak, berzina, berperang, bermusuhan, dan mengubur anak perempuan. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang keadaan geografis Jazirah Arab. Anak-anak, kalian bisa lihat peta ini. Saudi Arabia, petanya berwarna kuning. Mengapa berwarna kuning? Sebab Saudi Arabia wilayahnya sangat luas dan padang pasir serta gurun yang sangat panas. Selanjutnya yaitu tentang geografis Jazirah Arab. Ibu kota dari Arab Saudi adalah Riyadh. Luas wilayahnya kurang lebih 3.151.000 km persegi. Negara-negara yang terletak di Arab Saudi antara lain Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya tentang perbatasan Jazirah Arab. Dalam map mapping berikut ini, Arab Saudi letaknya di dalam lingkaran yang paling tengah. Arab Saudi sebelah utara ada negara Suriah, Irak, dan Yordania. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sebelah timur ada Teluk Persia, Laut Oman, dan sebelah barat ada Laut Merah. Baik, ibu kota dari Arab Saudi tadi adalah Riyadh. Selanjutnya kita akan menjawab dari yang ibu sudah jelaskan tadi. Map mapping berikut ini, yaitu Saudi Arabia terletak di dalam lingkaran yang paling tengah. Saudi Arabia ibu kotanya adalah Riyadh. Luas wilayah Saudi Arabia kurang lebih 3.151.000 km persegi. Sebelah utara Saudi Arabia ada negara Suriah dan Irak dan Yordania. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sebelah timur ada Teluk Persia, Laut Oman. Dan sebelah barat ada Laut Merah. Baik anak-anak, kita teruskan tentang keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam?
Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memiliki karakter yang baik. Apa itu karakter? Karakter adalah sifat yang baik. Bagaimana sikapnya? Yaitu pemberani, memiliki fisik yang kuat, daya ingat yang tajam, menepati janji, pantang menyerah, hormat pada diri, teguh pendirian, dan loyal dengan pemimpin. Akan tetapi, karakter baik tersebut terkikis oleh kebiasaan buruk mereka. Baik, keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Ingat, pra-Islam itu artinya sebelum datangnya Islam. Apa sih kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Yaitu meminum khamar. Apa itu khamar? Khamar adalah minuman yang memabukkan yang dilarang oleh agama Islam. Salah satu cara mereka meminum khamar yaitu dengan minum bersama dalam satu pertemuan sambil berjudi. Kegemaran meminum arak membuat moral dan akhlak manusia jadi rusak. Selanjutnya, kebiasaan bangsa Arab yaitu melakukan perjudian dan perampokan. Selain melakukan perjudian, mereka suka merampas barang milik orang lain. Lalu banyak melakukan perzinaan dan perbudakan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab suka berbuat zina. Selain itu, mereka juga memperlakukan budak dengan tidak baik. Budak itu apa anak-anak? Budak adalah pembantu-pembantu mereka. Bahkan sering menyiksa, menjual, bahkan sampai membunuhnya. Kebiasaan bangsa Arab yang buruk yaitu pelanggaran hak hidup perempuan. Posisi perempuan pada zaman jahiliyah sangat direndahkan. Mereka diperlakukan sebagai barang yang hina. Bahkan kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai aib yang memalukan. Sedangkan melahirkan seorang anak laki-laki merupakan kebanggaan. Oleh karenanya, tidak jarang mereka membunuh bayi-bayi perempuan. Apalagi yang dilakukan bangsa Arab, yaitu mempraktikkan riba dalam amaliyah. Misalnya, kita meminjam uang 1.000, kita harus mengembalikannya lebih dari 1.000. Bisa 1.100 atau 1.200. Sehingga orang yang meminjami uang akan semakin kaya dan menyusahkan orang miskin. Lalu apalagi? Menghambur-hamburkan harta dan tidak mau berbagi. Orang Arab jahiliyah sangat suka berhura-hura, menghabiskan harta dengan cara minum khamar dan berjudi. Mereka berbagi hanya dengan sesama orang kaya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu tentang penduduk Jazirah Arab terbagi menjadi berapa bagian? Penduduk Jazirah Arab terbagi menjadi 2 bagian, yaitu orang Badui dan orang perkotaan. Apa ciri masing-masing tersebut? Cirinya adalah orang Badui masih menggunakan bahasa Arab murni dan tinggal di pedalaman atau pedesaan. Mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden, mencari padang rumput untuk makan binatang ternaknya. Sedangkan orang perkotaan tinggal di perkotaan seperti Mekah, mereka menggunakan bahasa Arab campuran. Selanjutnya, masyarakat Arab mempunyai kecintaan yang besar terhadap apa? Yaitu terhadap seni, terutama dalam bidang syair. Mereka senang berkumpul dengan penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Sekarang di manakah tempat berkumpulnya para penyair? Tempat berkumpulnya para penyair adalah di pasar Ukaz, Maznah, dan juga Zilmajad. Baik anak-anak, sekarang bagaimana keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam? Keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam dalam bidang pertanian adalah tanah di Arab berupa gurun atau padang pasir yang gersang, namun ada sebagian daerah yang memiliki tanah yang subur, yaitu Yaman, Taif,
dan Hijaz. Di sana terdapat lembah-lembah yang ada mata airnya dan juga sering turun hujan. Sehingga masyarakat yang tinggal di sana banyak yang bekerja dalam bidang pertanian. Bidang peternakan. Masyarakat Arab Badui sebagian besar bekerja sebagai pengembala atau peternak. Mereka mengembala unta atau domba. Mereka hidup berpindah-pindah karena mencari makanan untuk hewan ternaknya. Hewan ternak yang mereka pelihara menghasilkan susu, daging, dan kulit. Bagaimana bidang perdagangan? Bidang perdagangannya yaitu perdagangan di kota Mekah dan Madinah sangatlah maju. Bahkan mereka berdagang hingga luar negeri. Mereka melakukan perjalanan dagang dengan jalan kaki, naik unta, atau naik kuda. Tujuan mereka kemana? Tujuan mereka adalah Syam, Yaman, Persia, Habasah, dan Mesir. Dalam menjalankan usaha dagangnya, mereka menggunakan beberapa cara. Ada 2 cara yang digunakan bangsa Arab dalam menjalankan usahanya, yaitu kerjasama dengan cara bagi hasil yang dilakukan oleh 2 pihak yang memiliki dagangan dan satu lainnya yang menjualkan dagangannya. Kafilah adalah rombongan dalam jumlah besar. Mereka sering melakukan perjalanan dagang ke luar negeri dengan rombongan. Ini berfungsi untuk menjaga keamanan dalam perjalanan dagang. Bagaimana bangsa Arab mengatur waktu perjalanannya? Orang Arab yang bekerja di bidang perdagangan biasanya mengatur waktu perjalanan berdagang pada musim dingin. Mereka akan berdagang ke Yaman. Kemudian pada musim panas mereka akan berdagang ke Syam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar memperoleh keuntungan besar. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.